teman-teman, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Oke, dalam video kali ini kembali kita akan melakukan analisa candle ya teman-teman ya. Kali ini analisa saya lakukan menggunakan chart yang sudah saya screenshot dari Binomo ya. Jadi di Binomo waktu ini kan kadang di IQ Option ya, sekarang di Binomo ya. Sebenarnya sama saja ya antara IQ Option dan Binomo, karena pembentukan dari candle-candlenya ya hampir-hampir mirip ya, walaupun ada mungkin sedikit sekali perbedaan. Oke, langsung teman-teman, biar tidak menyita waktu ya. Di sini saya kasih nomor sebenarnya dari 1 sampai 25 ya, tapi screenshotnya melebihi ya dari jumlah 25 candle, jadi selebihnya saya jelaskan yang penting-penting saja ya, sebagai untuk pembelajaran antara saya dan teman-teman yang berminat ya. Oke, mulai teman-teman. Ini kalau dilihat dari marketnya di awal sebelum satu ini ya, jadi di sini adalah fase ranging di mana 100 EMA, 50 dan 200 dalam posisi yang berdekatan dan tidak susunan EMA-nya tidak tentu ya. Jadi dia seperti berlilitan ya. Dan ini pola di sini adalah sebenarnya bullish engulfing ya, bullish engulfing, dimana kalian bisa lihat di sini dia melebihi sedikit ya, tetapi pada kondisi seperti ini, terutama price ada di middle atau di tengah dari Bollinger Band, ini sangat rawan sekali ya untuk bullish engulfing. Tentunya kita harus tunggu konfirmasi, dan ternyata konfirmasinya ini menghasilkan candle bearish seperti ini ya, candle bearish, ada ekor di bawah, dan tetapi dia tidak melebihi 50% body dari bullish ya. Nah, kalau di sini juga kita tidak bisa langsung begitu saja menentukan arahnya ya, karena kita tidak tahu, mungkin saja dia up ya, break, ataupun seperti ini kasusnya dia bisa turun ya. Dan ketika candle ini terbentuk, kita sebenarnya memprediksi candle ini kita tidak bisa ya sebenarnya kalau dari segi saya ya. Kenapa? Karena candle ini close di sini juga ya, di area ini. Ini rawan ya, walaupun ini akhirnya seperti ini ya, tapi ini menurut saya kurang bagus ya. Lanjut ya, dan setelah ini candlenya muncul hammer, bearish hammer seperti ini, bearish hammer yang mendapatkan rejection dari 200 EMA di sini ya. Itu juga sangat rawan sangat rawan ya, rawan sekali maksud saya, karena marketnya dalam kondisi yang ranging, dimana market ranging akan ada pergerakan ke atas yang kemungkinan kencang dan ke bawah kencang ya. Oleh karena itulah ini hammer ini gagal ya, jadi bearish hammer yang gagal, padahal dia kelihatan seperti selling pressure ini ya, tapi pada kenyataannya ini adalah buying pressure sehingga menghasilkan candle seperti ini. Dan candle ini ada candle bullish itu ada wick atas wick bawah, yang artinya candlenya lemah. Kita melihat sebelumnya di sini ada juga yang namanya impulse ya, sedikit impulse. Dan walaupun di sini membentuk seperti engulfing ya, seperti bearish engulfing ya, ini kuranglah tepat ya, karena jika ini adalah bearish engulfing maka candlenya ini terlalu lemah ya, momentumnya hilang karena ada wick atas dan wick bawah. Apalagi kondisinya ada di ranging market atau di tengah-tengah dari Bollinger Band, ini sangat tidak disarankan untuk langsung percaya
bullish engulfing ini ya. Kita harus nunggu retracement dan akhirnya retracementnya seperti ini malah terjadi bearish engulfing. Jadi bearish engulfing ini bisa jadi adalah penerusan dari tren ini ya. Dan sekali lagi kita lihat closing dari price-nya, dia tidak melebihi ekor dari hammer bearish itu. Dan dia tidak juga menembus yang namanya 200 EMA. Artinya itu bukanlah bearish engulfing yang sesungguhnya ya. Itu kemungkinan adalah fake breakout. Bukan fake breakout ya, karena ini bearish engulfingnya dia nggak nge-break apapun. Jadi ini bearish engulfing yang ada di akhir tren pada posisi ranging market ya, atau sedikit kalau di time frame 3 menit mungkin ini konsolidasi ya. Itu adalah bearish engulfing yang gagal. Kenapa gagal? Karena ada di ranging market dan dia tidak menembus 200 EMA. Kemudian muncul yang namanya dark cloud cover ya, dark cloud cover. Kenapa? Karena bearish engulfing ini harusnya dia down, dia ke bawah, tapi dia malah menembus 50% dari body candle bearish. Artinya di sini sudah mulai ada pergerakan aktif dari ranging market, di mana sekarang gantian bullish ya, dan formasinya adalah dark cloud cover. Sebenarnya di sini bisa kita open posisi buy ya, tapi karena mengingat sekali lagi kondisi marketnya ranging ya, jadi ini sebenarnya kurang relevan juga ya. Tapi kalau dari analisa memang di sini kita bisa. Kenapa? Karena bearish engulfing ini menyentuh support dan menghasilkan candle seperti ini, bullish, dan bullishnya melebihi 50% body, atau di sini ada level ya, ada SSR ya. Jadi di sini bisa, tapi agak rawan. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 1 udah mulai. Untuk yang nomor 1 ini sebenarnya kita tidak bisa ya entry buy di sini. Kenapa? Karena ini tidak ditembus dengan signifikan. Siapa tahu ini bisa bearish. Oke. Kemudian di nomor 1 dan nomor 2 itu membentuk pola yang namanya bearish engulfing. Kembali lagi di sana ada bearish engulfing. Tetapi di posisi seperti ini ya, posisi ranging ya, EMA besar itu berdekatan, itu sangat rawan sekali untuk menggunakan reversal pattern ya. Jadi saya jelaskan di sini bearish engulfing nomor 1 dan 2 adalah gagal ya. Kenapa? Karena candle di nomor 3 itu mendapatkan dia rejection dari 200 EMA dan juga 100 EMA. Di candle nomor 4 ini sangat rawan untuk entry. Ketika candle nomor 3 ini muncul, berarti kan ini kalau dibilang retracement juga bisa ya. Kenapa? Karena dia tidak melebihi 50% body. Artinya ini bukan pattern reversal ya. Tetapi melihat kondisi marketnya seperti ini dan ekornya di bawah panjang dan berakhir bullish, ini bisa jadi buying pressure atau tekanan pembeli. Jadi di sini kita perlu konfirmasi ya. Di sini kalau mau entry buy di sini perlu konfirmasi, setidaknya ada rejection di 200 EMA untuk bisa open buy di sini. Karena ini posisinya ranging. Oke, itu candle nomor 4. Candle nomor 4 juga kalau dibilang morning star itu kurang juga ya, kurang relevan ya, karena nomor 4 ini candlenya close di 50% dari body bearish engulfing. Jadi itu rawan, makanya ini bearish ya. Kemudian candle nomor 5 ini adalah candle yang juga kurang pasti ya. Kenapa? Karena ini bisa jadi retracement karena tidak melebihi 50% body candle nomor 4. Sehingga di sini tidak bisa kita langsung aja open buy atau sell ya, karena di sini rawan. Oke.
Dan ternyata dikonfirmasi bahwa candle nomor 5 itu turun. Candle nomor 5 turun seperti ini. Dan sekali lagi closing price-nya perlu dilihat bahwa dia close tidak melebihi dari 200 EMA ya. Ini dan ada wick panjang. Ini dari wick ini buying pressure. Ini juga ya buying pressure. Oh, bukan sih, ini bukan buying pressure. Karena pada akhirnya dia beres. Dan ini juga rawan sekali ya, karena 200 EMA tidak ditembus. Makanya ini jadi candle nomor 7. Dan setelah nomor 7 ini sebenarnya kita bisa entry sell di sini ya. Kenapa? Karena nomor 7 ini dia seperti retracement candle ya. Tapi probability-nya juga kurang meyakinkan di sini nomor 7 ini ya. Karena bisa jadi dia seperti dark cloud cover ya. Kalau kita analisa sini kan dia melebihi 50% body ya dari ini. Coba tahu dia bisa bullish ya. Oke, jadi ini juga bukan acuan ya. Tadi saya salah ini. Bukanlah ciri dari retracement seperti itu. Dan ketika nomor 8 muncul itu kanalnya beres. Sekali lagi dia tidak melebihi 200 EMA. Itu sangat rawan ya. Closing price-nya juga sama di sana. Jadi ini adalah konsolidasi ya. Konsolidasi. Jika ini dark cloud cover ya, maka harusnya ini bullish, tapi dia tidak. Tapi dia juga tidak menembus ya. Artinya dia stuck di sini dan itu adalah konsolidasi. Dan selanjutnya candle nomor 9 tidak bisa kita prediksi juga karena itu closing price-nya tidak melebihi ekor atas ya dari candle nomor 8 dan nomor 7, jadi rawan sekali. Dan seharusnya ini seperti engulfing ya. Seharusnya. Tapi engulfingnya juga tidak meyakinkan karena wick atasnya tidak ditembus ya. Dan dia ada di konsolidasi area. Nah, ketika itu muncullah candle bearish seperti ini. Candle bearish ini adalah dark cloud cover ya. Dark cloud cover bisa kita asumsikan seperti itu. Kenapa? Karena dia melebihi 50% body dari nomor 9. Nah, di nomor 10 ini kita tidak bisa langsung open sell ya. Kita konfirmasi karena kenapa? Karena 200 EMA belum ditembus. Walaupun di sini sudah beberapa kali penyentuhan ya. Dan jika muncul seperti ini bisa jadi dia breakout ke bawah. Ingat ya, candle yang menembus 200 EMA itu tekanannya adalah tekanan yang bukan tekanan sembarangan ya. Jika dia bukan fake breakout. Nah, nomor 10, nomor 11, nomor 10 adalah dark cloud cover dan nomor 11 adalah konfirmasi ya. Konfirmasi di nomor 11 ini ya. Konfirmasinya adalah seperti itu, artinya dia sudah menembus dari 200 EMA ya, baru pertama kali. Dan nomor 11 adalah nomor 12 adalah kita bisa open posisi sell dengan memanfaatkan 200 EMA sebagai backup. Ya. Jadi di sini cukup aman untuk open posisi sell. Dan nomor 12 ini mengkonfirmasi dia bukanlah fake breakout. Bukanlah fake breakout. Kalau dia mau fake breakout, biasanya dia di sini juga sih, di 12 ini ya. Tapi karena sudah banyak sentuhan seperti ini, jadi di sini bisa digunakan 200 EMA sebagai backup sell. Oke, nomor 12 candlenya besar sekali dan menembus juga 100 EMA ya. Dan di candle nomor 13 kita tidak bisa langsung open posisi sell. Kenapa? Karena di sini kita lihat bahwa dia datar sekali ya. Dia datar penutupannya, artinya bisa jadi itu adalah support. Ya, siapa tahu kalau terjadi fake breakout. Tapi kalau dalam posisi ini fake breakout sebenarnya sudah tidak
tidak terjadi karena 200 IMA sudah ditembus. Oke, di sana nomor 11 dan 12, 13 ya. Jadi nomor 13 mengkonfirmasi bahwa ini ada formasi dari Dow teori ya, di mana lower high, lower low, lower high, lower low ya. Dalam formasinya ini adalah kalau kita bilang 3 candle bearish ya. 3 candle bearish atau istilahnya bilang aja 3 black cross ya, harusnya sudah koreksi tetapi malah bearish hammer ya. Jadi ini adalah nomor 14 konfirmasinya bearish hammer. Ini. Kalau kita lihat ya, ini udah turun dari sini ya. Dia nembus 200 IMA dan dia udah turun sebanyak 3 ya. Bahkan 4 kalau mulai dari dark cloud cover ini. Harusnya nomor 13 ini di 3 candle ini, apalagi 3 candle 3 black cross ya, harusnya di sini bullish ya. Harusnya di sini bullish jika memang trennya tidak kuat ya, atau trennya normal. Kalau trennya kuat, berarti terjadi seperti ini ya. Dia tidak akan mengalami yang namanya retracement karena kenapa? Tekanannya kuat. Jadi itu adalah ciri dari tekanan kuat ketika terjadi penembusan dari 200 IMA dan 100 IMA dalam hal ini ya. Tapi yang penting adalah 200 IMA. Karena dia IMA yang paling besar. IMA yang paling besar ditembus dengan tekanan yang tidak sembarangan ya. Oke, jadi ini mengkonfirmasi bahwa tekanan masih kuat dan bisa entry sell di setelah hammer ini ya. Bisa entry sell di sana dengan menggunakan bearish hammer itu sebagai backup, 50% body dari bearish hammer. Nah, kemudian nomor 15 itu sudah mengindikasikan adanya stall ya. Kenapa? Karena di sini ini adalah wick yang atau ekor bawah yang penting sebagai support dan dia juga tidak melebihi support, bahkan close di sana. Ini artinya sudah momentum mulai hilang, mulai agak lemah ya, bukan hilang. Kemudian nomor 16 kita tunggu. Nah, nomor 16 ternyata dia doji ya, itu doji bearish ya. Seperti gravestone doji bearish ya. Dan ini sebenarnya sudah mengindikasikan bahwa di sini adanya stall ya. Kenapa? Karena di sini close di ekor dan di sini juga close tidak jauh ya. Nah, kalau dia fake break, katakanlah dia mau trennya tidak terlalu kuat, sama seperti tadi ini di sini, trennya sudah lemah ya. Artinya kan, kalau kita anggap di sini trennya kuat, maka di sini harusnya tren normal ya. Kalau di sini nggak normal, berarti dia kuat. Dan di sini ada ciri-ciri dari stall ya. Dan seharusnya kalau trennya udah mulai normal, dia harusnya di sini bullish ya. Pokoknya dia bullish kecil ataupun bullish besar harusnya di sini. Tapi malah nomor ini nomor berapa itu? 16. Saya salah ya. 16 nomor 17 itu ya. Jadi saya salah kasih nomor ya. Nomor 19 itu sebenarnya nomor 17. Nah, jika ini stall, kotak ini stall gagal, karena apa? Ini konfirmasinya begini. Konfirmasi breakdown setelah stall gagal. Artinya di sini nggak ada stall, berarti tren masih kuat. Dan kita bisa entry sell di sini lagi. Ya, tentunya dengan memanfaatkan support ini, support stall, resistance stall ini, atau ya bisa open di sini ya. Seperti itu. Dan dia juga akhirnya turun. Nah, kemudian kita perbaiki dulu ya. Kita perbaiki dulu. Ini nomornya 11. Sorry saya salah. 18. Di sini nomor 19 ya. Nomor 20. 21. 22 dan 23.
Oke, jadi nomor 18 kita profit di sana, dan nomor 19 kalau kita lihat ketika nomor 18 terjadi, jangan lagi open posisi yang namanya sell. Kenapa? Karena di sini dia sudah mulai ada agak normal ya trennya, karena ada perlawanan ke atas sehingga ekor ini terbentuk. Maka nomor 19 jangan open posisi sell. Kita lihat apa yang terjadi, dan ternyata bullish kecil seperti ini yang artinya retracement. Jadi nomor 20 sebenarnya kita juga bisa sell di sana. Kemudian nomor 21 nomor 20 itu harusnya membentuk yang namanya penerusan tren ya. Penerusan gagal ya. Jadi di sini harusnya candlenya bearish untuk membuat drop to drop ya. Tapi dia gagal, artinya bullish sudah mulai aktif ya. Dan itulah kenapa nomor 21 bullish seperti itu. Dan nomor 21 ini seperti engulfing ya. Tetapi jangan percaya ya. Kenapa? Karena trennya kuat down. Kemudian engulfingnya juga tidak melebihi ini atau wick dari candle nomor 20 dan 19. Jadi di sini waspada, ini tidak bisa diprediksi. Nah, ketika kita memprediksi di sini ternyata adalah seperti ini, bearish, maka nomor 22 juga kita tidak bisa prediksi. Kenapa? Karena kita mencurigai adanya konsolidasi di sini, dan bisa saja di sini bullish karena ini nomor 22 tidak melebihi nomor 21, pembukaan nomor 21. Sehingga nomor 23 kita tidak bisa entry. Dan nomor 23 ternyata seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor itu ya, bullish hammer itu nomor 24, kita juga tidak bisa entry sell begitu saja ya. Kita tunggu, karena di sini sudah mulai ada yang namanya tren sudah mulai normal ya. Siapa tahu di sini akan terjadi fake ya, seperti ini. Dan jika ini retracement, maka di sini seharusnya dia membentuk bearish besar untuk meneruskan ke bawah. Tetapi di sini ternyata dia malah bearish kecil seperti itu. Ya. Artinya hammer ini kemungkinan akan jadi ya, hammer ini konfirmasi, maka kita tunggu di sini konfirmasinya. Karena bisa jadi ini adalah dua candle retracement dan di sini bearish. Siapa tahu seperti itu ya. Dan kalau dia mau turun, di sini harusnya dia bearish. Tapi dia malah bullish seperti ini. Ya. Dan juga dia menembus atau close di wick atas dari candle bearish kecil ini. Sebenarnya kita bisa entry di sini ya, entry buy. Kenapa? Karena ini seperti yang namanya rally base rally ya. Jadi di sini kita bisa buy. Untuk selanjutnya di sini kita tidak bisa, kita tunggu. Maka ini kita asumsikan retracement. Tapi karena ada 200 EMA kita juga tidak sembarangan ya. Dan kita bisa entry di sini buy juga. Karena kenapa? Ini tidak mencapai 50%. Dan ini tidak ada ya. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan saya tentang pattern chart pattern di binomo ya, candle by candle. Dan saya sebenarnya di sini entry 1 ya, di sini di candle 18 ini saya entry. Kenapa? Karena di sini saya melihat stallnya gagal, kanannya kuat ya setelah menembus EMA besar. Jadi setelah konfirmasi break ini maka saya sell di sini. Oke teman-teman, itu penjelasan saya, dan ini adalah merupakan market dimana dalam time frame besarnya adalah konsolidasi dan strong downtrend. Dimana konsolidasinya terjadi selama ini kurang lebih sekitar 12 menit ya, dan turunnya juga kurang lebih sekitar 15 menitan atau 13 menitan. Oke, konsolidasi strong downtrend. Tentunya bisa terjadi hal itu ya. Oke teman-teman, itu penjelasan saya tentang
analisa candle pada kali ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan dalam bidang trading ya. Baik itu binary, baik forex, baik saham, candle-candlenya sama saja ya. Oke, semoga bermanfaat. Salam trader.